Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum dan selamat malam. Hari ini 2 Oktober 2020 bersamaan dengan hari Jumat. So, untuk hari terakhir saya ada masuk entry PNZD USD. Oke, kalau kita tengok di sini samalah juga dengan analisis saya sebelum ini, di mana saya hanya mencari signal momentum dan juga candle arah kuku. So di sini kita melihat adanya signal candle arah kuku lah di H1 ini. So apabila berlaku candle candle momentum, bermaksud ada kekuatan untuk dia terjun, dan sepatutnya di sini sudah ada entry lah, tapi saya terlepas pandang, tapi dia turun dan memberi lagi satu lagi re-entry ini di time frame H1. So samalah juga saya menunggu sehingga zone tersebut ada candle yang masuk di kawasan MA5 MA10 high. Oke, di MA5 MA10 high ini, setelah ada candle pertama yang masuk di zone ini, bermaksud re-entry itu sudah diaktifkan. Jadi kita sudah layak untuk membuat analisa. Jadi untuk acuan H1 kita memerlukan 2 time frame di bawahnya untuk melihat apakah setup yang menyokong sama ada dia akan meneruskan perjalanan menurun ataupun tidak. Oke, begitu saya punya analisis. So sekarang untuk menentukan yang kita ini boleh entry atau tidak di kawasan sana, samalah juga kita kena turun ke 2 time frame di bawahnya, yaitu M15 dan juga M5 menit. So di M15 ini kita tengok seolah-olah tidak berlaku momentum. Oke, apabila tidak berlaku momentum bermaksud ia seolah-olah membentuk MHV. Dalam masa yang sama juga kita melihat ada candle arah kuku. Candle arah kuku ini valid di time frame M15, sebab itu pergerakannya menaik sehingga ke atas ini. Dan sepatutnya bila ada candle yang menyentuh zone re-entry buy di sini, dia mesti naik dan membentuk momentum, tapi tidak berlaku momentum. Oke, itu dia punya jalan cerita di time frame sederhana. Selepas itu barulah kita turun di time frame yang lebih kecil untuk melihat adakah peluang-peluang untuk kita masuk position atau tidak ada. Kalau tidak ada, jangan paksa, kita hanya boleh bersabar sahaja, begitu. So kita coba turunlah di time frame M5 menit. Nah, tengok di time frame M5 menit ini, di kawasan kotak kuning itu adanya candle. Saya jelaskan dulu berdasarkan setup BBMA dulu lah. Oke, di sini ada ekstrim. Di sini ada ekstrim. Kemudian terus membentuk arah kuku. 2 batang candle bearish ini terjun break MA5 MA10 low, mid BB, dan sekaligus break MA50. Jadi ini adalah petanda yang baiklah untuk dia, signal yang baik untuk dia terjun. Jadi dia naik saja sini, terus kita menunggu candle ini. Sepatutnya candle ini adalah candle entry. Confirmation lagi apabila dia reject MA5 MA10 long dan tiba-tiba muncul candle yang mematikan pergerakan menaik ini. Kemudian selepas itu bolehlah entry. Jadi itu berdasarkan setup BBMA. Seterusnya setup lain yang menyokong, kita tengok di sini ada engulfing, kemudian dipecahkan oleh CB1. Oke, candle apa yang memecahkan? Ialah candle arah kuku. Jadi ini adalah zone yang kuat untuk
retracement. Jika CB1 ini dipecahkan, maka engulfing di sini tidak valid. Dia boleh ada potensi untuk terus naik. Kemudian di sini reject, sebab itulah dia terjun. Oke, antara alasan lah. Kemudian lain-lain tanda, lain-lain setup yang menyokong untuk dia terjun adalah trend line. Di sini kita boleh tarik satu trend line. Oke, lebih kurang macam tuh. Candle mana yang memecahkan ialah candle arah kuku. So semua berpunca daripada candle arah kuku. Jadi bila perkara itu berlaku, so saya entry lah, ambil keputusan entry, sell. Dia menyokong saya, saya sangat bersetuju dengan setup re-entry di H1 disokong oleh time frame sederhana dan juga time frame 5 menit. So sekarang nih saya set take profit saya di level sana, di level sini, sebab kalau kita turun di M5 menit, di sini kita sudah boleh tarik Fibo. Jadi saya coba try sama ada dia boleh pergi ke level TP itu atau tidak. Sebab kenapa saya letak TP di sini? Kalau kita tarik Fibo di sinilah level 423. Jadi saya mencoba untuk menikmati, untuk merasa adakah ia sampai atau tidak. Kalau tidak sampai apa boleh buatlah, kalau sampai lagi bagus lah. Dan saya sudah set BE, so saya tidak perlu risau lagi lah kalau dia naik saja, tidak kisah. Oke, itu saja penjelasan daripada saya. Semoga bermanfaat untuk Anda semua, rekan-rekan trader di luar sana. So itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.